Walaupun nanti pada akhir ibu akan memberikan link di grup atau Google Classroom agar kalian yang tidak bisa masuk pada hari ini bisa mengisi link tersebut. Tapi ibu bertanya, kalian tidak pada hari ini? Oh, tidak. Oke, kenapa? Oh, iya. Oke anak-anak, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang teks negosiasi. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Sebelumnya nih, Ibu akan bertanya pada kalian semua. Yang pertama, pertanyaan pertama, yaitu pernahkah kalian membaca artikel opini yang kalian dapat dari internet atau media sosial? Gimana? Oh, pernah. Oke. Lalu, mengapa dari pendapat tersebut atau opini tersebut harus ada dan juga harus disertai sebuah fakta? Mengapa? Oke, benar sekali. Yang ketiga, apa yang terjadi jika informasi yang kalian baca tersebut ternyata tidak akurat? Ada yang bisa jawab? Oke, benar sekali. Dan yang keempat, bagaimana sih cara untuk menyampaikan pendapat secara logis? Kalian kan tadi sudah belajar tentang membaca artikel ya, membaca artikel opini dari sebuah internet atau media sosial. Lalu kalian akan mengidentifikasi itu fakta-fakta yang ada dalam opini tersebut. Dan juga kalian juga harus menentukan informasi yang akurat. Setelah itu, bagaimana caranya untuk menyampaikan berita-berita tersebut secara logis? Oke, kali ini kita akan mengulasnya pada materi yaitu menulis teks eksposisi bersama-sama. Kita lanjut ya untuk pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami tentang pengertian teks eksposisi. Jadi kalian nanti di sini akan mengetahui teks eksposisi itu apa. Terus yang kedua yaitu mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Kalian nanti kan nggak mungkin ya langsung mengetahui teks eksposisi, langsung membuat tuh nggak mungkin. Kalian tuh harus mengetahui yang pertama tuh pengertiannya, teks eksposisi itu apa, dan lalu kalian juga harus mengetahui strukturnya. Lalu ada lagi mengidentifikasi kaidah kebahasaan dan juga menulis kembali teks eksposisi secara logis dan runtut. Kita langsung saja ya masuk ke pembelajaran pada hari ini yaitu dengan materi teks eksposisi tersebut. Kita langsung masuk ke pengertiannya. Dari pengertian teks eksposisi yaitu kita bisa baca. Oke, Ibu akan bantu bacakan ya. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi penjelasan atau pendapat mengenai suatu topik yang disertai fakta dan juga argumen untuk memberikan informasi sekaligus meyakinkan pembaca terhadap pendapat yang disampaikan oleh sang penulis. Dan dari teks eksposisi tersebut, kita juga harus mengenal ciri-ciri teks eksposisi. Ada apa saja sih ciri-ciri teks eksposisi tersebut? Yang pertama, bisa dibaca? Oke. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang informasi atau suatu pengetahuan. Yang kedua, bersifat objektif dan juga logis. Dan yang ketiga yaitu menggunakan fakta sebagai pendukung. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Kita jika menulis sebuah teks dan dalam teks tersebut bahasanya tidak baku,
pasti orang-orang yang akan membacanya kelihatan tidak begitu menarik. Dan juga yang terakhir, bersifat argumentatif. Lalu, dalam sebuah teks eksposisi, setelah kita mengetahui pengertiannya dan juga ada ciri-cirinya, kita juga akan belajar mengenai struktur teks eksposisi. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian dan juga ciri-ciri dari teks eksposisi. Sekarang kita membahas tentang struktur teks eksposisi. Dari struktur teks eksposisi yaitu terdapat 3 jenis atau 3 poin. Yang pertama yaitu tesis atau pendahuluan atau suatu pendapat awal dari seorang penulis terhadap suatu isu. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi yaitu berisikan alasan, data, dan juga fakta pendukung. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang atau kesimpulan atau juga penegasan kembali terhadap pendapat sang penulis. Selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan. Dalam menulis teks eksposisi, kita harus melihat tentang kaidah kebahasaan. Dari kaidah kebahasaan, yang pertama yaitu kita harus menggunakan bahasa baku dan juga mudah dipahami. Alasannya kenapa? Karena jika kita tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seseorang, dari kalimat kita atau opini-opini kita tidak akan terlihat menarik. Dan yang kedua yaitu menggunakan kata hubung seperti karena, sehingga, dan juga selain itu. Kenapa kita harus menggunakan kata penghubung? Oke. Kata penghubung adalah kata yang dilakukan untuk menghubungkan kalimat awal dan juga kalimat berikutnya. Jika kita tidak menggunakan kata penghubung, maka kalimat atau tulisan-tulisan kita tersebut tidak akan terlihat padu dan juga runtut. Untuk yang ketiga yaitu menggunakan fakta dan juga data untuk mendukung pendapat. Jadi dalam teks eksposisi tersebut, jika kita nanti menulis teks eksposisi, kita harus menentukan faktanya. Jadi nggak semena-mena tulisan itu hanya tulisan biasa, tetapi kita mempunyai data pendukung dan juga fakta, agar tulisan kita tidak dibilang sebagai hoax atau penipuan. Dan selanjutnya yaitu menggunakan kalimat yang logis dan juga jelas. Dari kalimat yang logis dan juga jelas, seseorang pembaca atau orang yang membaca teks kita akan mengerti apa sih manfaat dari penulisan tersebut dan juga apa sih isi dari kalimat-kalimat yang mereka tulis dalam teks tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan kata ajakan seperti sebagainya dan juga perlu. Dalam penulisan teks eksposisi kita harus menyantumkan kalimat ajakan agar seorang pembaca yang akan membaca tulisan kita, mereka merasa dirinya itu terajak atau mengikuti alur dari cerita tersebut. Sebelumnya nanti Ibu akan memberikan contoh dan juga tugas untuk kalian. Di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, dalam penulisan teks eksposisi, kita harus menentukan topik dan juga isunya. Dan yang kedua, kita harus menentukan tujuan penulisan. Dan yang ketiga, kita harus menyusun kerangka teks. Jika dalam suatu penulisan kita tidak ada topik, tidak ada tujuan dan juga kerangka, kita akan kesulitan dalam penulisan tersebut. Lalu setelah kita menentukan topik dan kita sudah sepakat dengan topik yang kita angkat tersebut, lalu kita sudah menentukan tujuan kita dalam penulisan tersebut dan kita sudah membuat kerangka teks, lalu kita akan mencoba mengembangkan kerangka-kerangka tersebut menjadi teks yang utuh. Dan yang terakhir, kita akan meriksa kembali
Sebelum tulisan tersebut kita terbitkan dalam internet atau media sosial, kita harus memeriksa kembali atau membaca kembali teks-teks yang sudah kita buat. Dari segi isi atau bahasa, kita harus mengecek terlebih dahulu agar saat penulisan tersebut telah publish dalam internet atau media sosial, tulisan tersebut tidak dianggap semena-mena sebagai hoax atau tanpa dukungan data. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini sekian. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya yaitu teks eksposisi merupakan teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat atau informasi secara logis dan jelas. Dalam penulisannya, teks eksposisi memiliki struktur berupa tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang, serta menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat agar informasi yang mudah dipahami dan mampu menyampaikan atau tersampaikan kepada sang pembaca. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita tutup, Ibu juga akan memberikan tugas untuk kalian belajar di rumah. Jadi tugasnya yaitu peserta didik diminta untuk membuat teks eksposisi. Jadi kalian nanti di rumah akan belajar membuat teks eksposisi tentang isu-isu yang beredar di media sosial atau lingkungan sekitar kalian dengan memperhatikan struktur teks dan juga penggunaan bahasa yang benar dan juga baik agar tulisan kalian bisa dipublish kepada media sosial atau internet lain dan juga tidak semena-mena hanya tulisan biasa. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata dari Ibu mohon maaf. Sebelum ditutup, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita kembali lagi pada minggu besok atau pekan besok. Kita akan belajar ke materi-materi berikutnya. Dan untuk PR-nya jangan lupa untuk dikerjakan. Besok Ibu mau dari kalian hasil-hasil dari ini, soal-soal yang udah Ibu kasih ini atau PR yang Ibu kasih ini, kalian bisa mempresentasikan pada minggu berikutnya. See you next time. Dadah.